Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mister OS Berbagi, para sahabatku yang di Nusantara dan di luar negeri sana yang selalu intent mengikuti channel saya ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, saya akan membuat pupuk dari daun kelor ya. Kebetulan saya juga mengebun kelor ya untuk ekstrak untuk kecantikan ya. Mengingatkan kita pada zaman dahulu kala, saya akan cerita dulu sedikit ya para sahabat ya. Para orang tua dulu kita belum mengenal teknologi ya, dia melakukan penanaman padi, terutama di dalam membuat padi itu tumbuh subur, bahkan tidak secanggih saat sekarang ini menggunakan traktor ya. Ada yang sistem blade rotary, ada yang menggunakan kubota quick ya, kemudian ada juga yang menggunakan alat-alat besar ya. Oke, kemudian juga dengan perawatan, maintenance, menggunakan pupuk-pupuk sintetis ya gitu. Nah, di masa dulu ya, saya ingat pada saat saya waktu SD, ketika orang tua saya itu akan membuat benih padi ya. Membuat benih padi itu direndam selama 2 malam, kemudian diangkat, kemudian dipindahkan, kemudian dicampur dengan daun kelor ini para sahabat ya. Kemudian ditutup kembali, kemudian hari besoknya itu dibuka, si benih padi itu sudah tumbuh ya. Nah, berarti para orang tua dulu itu dia menggunakan insting healing. Ketika melihat tumbuhan yang subur, maka dia padukan ya. Itu secara alami ketika disemai dan pertumbuhan benih padinya itu di pembibitan itu luar biasa para sahabat ya. Kemudian saya merasakan sendiri para sahabat ya, di 40 tahun yang lalu ya, bahkan sawah itu tidak dibajak pada sahabat ya, gitu kan ya. Belum ada kubota, belum ada traktor, hand traktor, apalagi sekarang sudah banyak ya. Itu masih konvensional, manual, menggunakan kerbau, menggunakan lupu, menggunakan sapi ya tuh. Tapi cukup panen kedua itu si padi-padi yang tumbuh itu ya habis dipanen ya, kalau dalam bahasa Sunda turiang ya, itu cukup dibabat pakai pedang, kemudian diinjak, kemudian langsung ditanamin di tandur ya. Tapi hasilnya luar biasa para sahabat, berbeda dengan sekarang. Semakin lama diolah dengan peralatan-peralatan yang berteknologi canggih ya, itu kalau tanpa dipupuk sintetis saya yakin itu tidak maksimal ya. Tapi kita kembalikan lagi ke alam para sahabat ya. Alam ini adalah hadiah ya, yang perlu kita kelola sehingga penanaman kita menjadi subur ya. Nah, itu sekilas cerita pengalaman di masa lampau ya. Saya akan mengulang ya dari pengalaman-pengalaman orang tua dulu itu, sehingga cara bercocok tanamnya cukup sederhana, konvensional, tapi hasilnya maksimal ya para sahabat. Nah, ini daun kelor ini mengandung zat-zat yang luar biasa para sahabat ya. Ini bisa di sayur ya yang muda-muda seperti ini. Kemudian kalau di ekstrak langsung para sahabat bisa di blender ya untuk perawatan kulit ya. Tapi pada saat ini saya akan aplikasikan untuk membuat VOC ya. Ini dari daun
kelor gitu ya. Baik, jangan skip video ini ya. Kita akan langsung praktek ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, yang sudah subscribe saya doakan ilmunya bertambah, rezekinya melimpah ya, dan menjadi berkah. Kita intro dulu para sahabat ya. Petani hebat, petani pintar, luar biasa, tetap semangat. Oke, baik, kita mulai ya. Daun kelor ini para sahabat ya, ini jangan ini dengan diambil daun-daunnya saja ya. Kita akan blender ya. Ini peralatan saya hanya menambahkan saja ya. Saya jelaskan dulu ya. Peralatannya ini ada blender ya, kemudian ada timbangan ya, kemudian nih galon ya yang sudah diisi airnya air jenuh ya para sahabat. Nih ya, air jenuh itu air hujan ya para sahabat yang ini ya. Kemudian ini air cucian beras, bahannya air cucian beras ya. Jadi utama daun kelor ya, kemudian gula pasir ya para sahabat ya. Kemudian timbangan para sahabat ya. Timbangan ya. Nah, timbangan ini perlu diketahui para sahabat ya, kalau tidak di titik 0 berarti nanti ukurannya salah ya. Kita kalibrasi atau jerokan dulu ke 0 ya. Caranya dengan memutar bagian di belakang ini ya para sahabat ya. Jadi setiap penggunaan alat ukur itu harus dikalibrasi ke 0 kan. Nah, ininya dipasang karena ini ada beban ya. Oke. Nah, ini lebih ya, kita putar. Nah, sampai 0. Berarti ini sudah dikalibrasi dan tidak ada beban ya. Oke, sahabat ya. Daun kelor ini para sahabat ya, ini dikumpulkan media seperti ini, gak usah sampai batang-batangnya. Kalau mengambil pagi-pagi para sahabat masih segar ya, masih ada embun-embun yang menempel gitu kan ya. Nah, jadi ditarik dengan cara begini sehingga terkumpul hanya daunnya saja ya, gak usah sama batang-batangnya, nanti akan bermasalah pada bagian ini ya. Oke ya, ini saya contohkan saja daun kelor, masukkan ya. Nah, kemudian ya diisi masalahnya, diisi air cucian berasnya. Oke para sahabat, kalau sulit untuk mengumpulkan air cucian beras, para sahabat bisa dari beras ya. Mudah sekali, dari beras direndam ya, kemudian sudah mengembang itu di blender ya. Kalau pengen instan para sahabat gampang ya, itu tinggal beli aja tepung beras ya, banyak di warung atau di toko ya. Oke, kita blender.
hasilnya seperti ini, agak berbau tapi segar para sahabat ya. Nah, karena saya sudah bikin, kita campurkan ke sini ya. Oke, kemudian para sahabat ya, yang dibutuhkan saya membuat 5 liter air hujan ya. Kemudian yang dibutuhkan ini gula pasir ya, ini sebanyak 250 gram ya. Nah, timbang seperti ini. Nah ya, ini 250 gram ya. Oke, kemudian supaya langsung larut para sahabat ya, kita bisa langsung masukkan ke blender, jadi tidak menunggu lama ya para sahabat ya. Kita masukkan ke blender seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan ya, langsung aja dengan ininya ya. Kemudian kita blender. Agak bocor pada sahabat ya. Oke, gak apa-apa ya, kita aduk saja. Kita pindahkan ke sini. Biar cepat pakai yang kecil. Jadi si gula pasirnya itu langsung diaduk dengan air beras ya. Cukup ya para sahabat ya. Kemudian si air ini kita masukkan ke sini ya, ke galon ini. Nah para sahabat ya, supaya nanti mudah ya, jadi si galon ini dipotong para sahabat ya, bagian ininya ya. Tinggal dipotong galonnya ya. Nah yang ini potong, tinggal tuh, gampang kan. Nah kemudian ini blenderan ini dimasukkan ke air yang ada di. Nah kemudian nih cucian berasnya nih 2,5 liter ya para sahabat ya. Ini ada sisa tadi. Udah tercampur ya, air jenuh dengan cucian beras warnanya seperti ini. Kita aduk dulu.
Kemudian tinggal kita masukkan yang tadi sudah di blender nih ke sini sedikit sedikit. Sambil diaduk ya, jadi nanti merata. Aduk terus para sahabat ya, sehingga tercampur gula kemudian dengan air hujan. Kalau nggak ada air biasa ya, kalau bagusnya untuk menjadi air jenuh itu air biasanya dimasak dulu para sahabat ya, dimasak terlebih dahulu ya. Oke, seperti apa kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini para sahabat ya hasilnya. Tuh, sudah langsung berbuih ya para sahabat ya. Nah, kemudian tinggal kita tutup ya seperti ini, biarkan sehingga nanti terjadi penguapan ya. Kenapa saya dari tempatnya dari galon mineral ini, supaya reaksinya itu terlihat para sahabat. Kita bisa mengamati reaksi daripada air ini apabila sudah berbuih dan kemudian ya 2-3 hari ya para sahabat ya, itu sudah jadi nggak lama ya. Kemudian aplikasinya bisa dikocor atau bisa disemprot ya. Kalau disemprot itu bisa perbandingan 1:10 ya, karena kena daun ya. Kemudian kalau untuk dikocor ini bisa 1:5 atau sampai 7 ya, untuk dikocor kepada media tanaman ya, baik penanaman yang di polybag ataupun yang di lahan terbuka ya. Lebih lengkapnya para sahabat ya nanti bisa di kolom deskripsi penjelasannya ya. Kemudian saya ucapkan kepada para sahabat yang sudah selalu mengikuti channel saya dan selalu mendukung channel saya dan selalu subscribe dan membagikannya untuk kepentingan para sahabat dimanapun berada ya. Mudah-mudahan ini sama-sama belajar menjadi ilmu dan tanaman para sahabat itu menjadi subur, tidak selalu mengandalkan pupuk sintetis. Coba kalau berpikir semakin kesini
harga pupuk semakin meningkat. Kemudian apabila nggak ada, nah bagaimana? Nah, inilah solusinya para sahabat ya. Baik para sahabat ya, kita nantikan di video selanjutnya kita akan membuat pupuk mikroorganisme ya, IMO ya, di video selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan para sahabat diberikan kesehatan, karena kesehatan itu modal yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.